Walhi Wahana Lingkungan Hidup mengundang 3 bakal calon presiden. Yang hadir hanya Mas Anies Baswedan. Pak Prabowo mengirim seseorang dan Mas Ganjar tidak ada kabarnya. Apakah ini pertanda isu lingkungan hidup tidak menarik bagi para calon presiden atau memang dadakan undangannya atau memang sibuk semuanya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjelang 80 hari pemilihan, itu semakin dekat. Dan hari kampanye, tinggal 28 November besok. Jadi sudah mendekati. Di sini, berbagai organisasi masyarakat, kelompok masyarakat mengundang para capres. Kemarin di Muhammadiyah relatif hadir kecuali Mas Gibran. Dan hari kemarin Wahana Lingkungan Hidup itu mengundang 3 capres. Tetapi yang hadir hanya Mas Anies Baswedan. Mengapa hanya Mas Anies? Ini yang tidak seksi itu isu lingkungannya atau lembaganya atau memang sibuk semuanya? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita lihat di Detik, Walhi undang 3 capres di konferensi orang muda, hanya Anies yang hadir. Ini tidak diskriminasi terhadap pemberitaan, tetapi apa yang diberitakan di media seperti itu. Coba kita lanjutkan di CNN. Anak muda undang 3 capres bicara lingkungan, hanya Anies yang datang. Hampir sama judulnya. Kalau kita baca di Kompas, konferensi hanya dihadiri Anies, Walhi sayangkan absennya Ganjar dan Prabowo. Dan yang terakhir di Detik, di Tempo, Prabowo dan Ganjar tidak hadir ke acara Walhi. Ini kata panitia. Kalian pilih yang mana? Oke, kita yang terakhir di Tempo. Prabowo dan Ganjar tidak hadir di undangan Walhi, ini kata panitia. Dalam bahasa yang ada di Kompas itu tadi, absennya Ganjar Pranowo disayangkan oleh panitia. Tempo.co Jakarta, 3 calon presiden peserta Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo diundang oleh menghadiri acara dialog dengan capres yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi pada siang hari Sabtu 25 November. Namun hanya Anies yang datang memberi paparan dalam kegiatan yang membahas isu lingkungan tersebut. Sementara Prabowo dan Ganjar dikatakan tidak hadir karena ada agenda di tempat lain. Nah, betul kan? Temanya karena ada agenda di tempat lain. Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi menyayangkan ketidakhadiran Prabowo dan Ganjar dalam acara tersebut. Memang 3 kandidat itu kami undang semua ya, sayangnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar tidak hadir, kata Zenzi. Dalam acara bertajuk Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia ini, perwakilan pemuda dari Walhi memberikan piagam yang berisi poin-poin tentang isu lingkungan hidup untuk ditanggapi para capres. Piagam tersebut dikatakan Zenzi sebagai bentuk usulan bagi para capres untuk menghadapi isu ekologi. Pantauan Tempo di lokasi, Anies memberikan paparan visi dan misi terhadap isu lingkungan sekitar 22 menit. Sementara Prabowo Subianto tidak hadir mengirimkan anggota DPR RI fraksi Gerindra Darori Wonodipuro sebagai perwakilan ke acara tersebut. Adapun Ganjar tidak mengutus perwakilan untuk hadir. Akan tetapi Zenzi mengatakan pihaknya hanya memberikan kesempatan bicara kepada Anies Baswedan. Darori sebagai perwakilan Prabowo Subianto tidak memberi paparan dalam acara tersebut karena yang diundang itu adalah capres, bukan perwakilan. Zenzi pun mengungkapkan alasan yang diberikan Prabowo dan Ganjar ketidakhadiran.
Kalau Pak Ganjar katanya sedang di Kalimantan Barat dan Pak Prabowo sedang di luar kota. Nah, ini jelas jawabannya, Pak Ganjar sama Pak Prabowo. Meskipun tidak semua capres hadir dalam acara ini, Zenzi berujar tetap menyampaikan rasa hormatnya kepada para capres. Dia berujar ketiganya merupakan putra-putra terbaik bangsa yang berkontestasi dalam pemilu 2024. Zenzi pun mengatakan pihaknya tetap akan bersikap netral dalam pemilu 2024. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear. Ketidakhadirannya adalah Mas Ganjar karena ada acara di Kalimantan Barat. Kalau Pak Prabowo sedang di luar kota. Kalau Mas Anies hadir. Bagaimana menurut kalian tentang ketidakhadiran ini? Apakah bisa diterima, atau menurut analisis saya pertama, bahwa kalau ada undangan ya hadir itu adalah kata yang sebaiknya, dan bahkan ada yang memberikan label seharusnya hadir, kecuali memang ada halangan ataupun uzur. Kalau Pak Anies diundang hadir, kemudian Pak Prabowo diundang tidak hadir karena acara di luar kota, maksudnya di luar kota Jakarta. Kalau Mas Ganjar tidak hadir karena berada posisi di Kalimantan Barat. Sehingga pada kesempatan ini Pak Prabowo sama Mas Ganjar tidak, maaf sambil minum, tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya, sehingga sebetulnya hal ini merugikan kepada beliau berdua. Pak Prabowo sebetulnya mengirim seseorang anggota DPR RI, tetapi tidak diberi kesempatan oleh Zenzi karena yang bersangkutan itu bukan capres. Itu yang menjadi perbedaan. Intinya, para capres mempunyai kegiatan yang lain, sibuk semuanya. Kedua, apakah ini hubungannya dengan prioritas? Maksudnya, walhi mengundang itu bukan menjadi prioritas utama. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Kalau Mas Anies Baswedan jelas sudah selesai karena beliau hadir. Apakah Mas Anies Baswedan menjadikan ini prioritas atau tidak? Yang pasti hadir. Kalau melihat hadir, maka ini adalah forum yang sesuatu bagi Mas Anies Baswedan. Kalau Pak Prabowo jelas di luar kota. Beliau berusaha untuk mengirim seseorang, tapi oleh panitia tidak diterima karena yang diinginkan adalah visi misi capres. Itu menjadi poin utama, sehingga keberadaan wakil dari Pak Prabowo tidak diberi kesempatan. Kalau menurut saya dalam hal ini, Pak Prabowo sebetulnya sudah berusaha untuk menampilkan seseorang. Tapi apakah terkait dengan bahasa analisa yang kedua tadi, terkait dengan ini menjadi prioritas nggak ya? Walhi itu menjadi prioritas atau tidak ya untuk Pak Prabowo? Itu kemudian nanti Pak Prabowo yang bisa menjawab. Kalian mungkin hanya bisa, Pak Prabowo tidak hadir karena luar kota, tapi dia sudah mengusulkan atau mengirimkan delegasi. Meskipun akhirnya panitia tidak memberikan kesempatan karena yang diinginkan yang berbicara adalah capres. Adapun Mas Ganjar ketika di posisi di Kalimantan Barat itu adalah ya memang realnya kalau dalam pemberitaan itu Mas Ganjar adalah di Kalimantan Barat ada sebuah kesibukan. Mungkin ketika dihubungkan dengan prioritas tadi, apakah Mas Ganjar menjadikan ini prioritas atau tidak? Itu menjadi perdebatan. Apakah acara yang ada di Kalimantan Barat itu lebih duluan dan lebih penting dibanding dengan taruhlah acaranya di Walhi yang menghadirkan bagaimana tiga capres, harapannya oleh Walhi itu adalah menampilkan visi misinya sehingga semuanya terbuka. Maksudnya semua rakyat terbuka untuk memilihnya. Nah, ini yang kalian sebagai penonton akan bisa menilai apakah Mas Ganjar Pranowo itu karena di Kalimantan Barat lebih prioritas atau memang sudah dirancang sebelumnya.
misalkan acara yang dibuat oleh teman-teman wali itu dadakan. Nah ini berbicara prioritas ya. Kalau menurut saya sih, maka karena ini adalah momentum untuk Indonesia, meskipun hanya sebentar, maka saya akan hadir. Seandainya saya capres, kebetulan saya bukan capres, tapi bahwa prioritas itu hal yang utama dan selalu ada, selalu hadir meskipun tidak panjang. Misalkan seperti Mas Anies Baswedan pun memberi sambutan kan cukup 22 menit. Dan yang lainnya menurut saya Pak Prabowo, Mas Ganjar menurut saya juga bisa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, apakah ini berefek terhadap kemenangan dan kekalahan? Kalau secara rasional, iya. Tapi menjadi berubah ketika pola yang dihadirkan oleh para pemilih kita, maksudnya dalam kehidupan politik itu, yang dominan itu adalah yang dominan untuk mempengaruhi keterpilihan itu misalkan rasionalitas, ataupun sebaliknya dengan cara misalkan takjub terhadap seseorang, atau dalam bahasa Jawanya itu dia mempunyai, bahasa Jawa sih, dia itu mempunyai semacam harisma. Nah ini kan contoh ciri masyarakat politik yang masih tempo lampau, bukan up to date. Pecinta bangsa bernegeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ketika hal itu menjadi solusi terkait dengan ketidakhadiran dua capres, Prabowo sama Ganjar, yang hadir hanya Mas Anies Baswedan. Memang menjadi tidak nyaman ketika mungkin ini kok cenderung kepada Mas Anies Baswedan dan bukan, siapapun bisa untuk disampaikan, apakah Mas Anies, Pak Prabowo, ataupun Mas Ganjar. Tapi pada faktanya bahwa semua masyarakat tahu yang hadir itu adalah Mas Anies Baswedan. Pak Prabowo sama Mas Ganjar tidak hadir, dan kalau Pak Prabowo dalam bahasanya itu diwakilkan oleh anggota DPR RI. Kalau Mas Ganjar memang ada acara di Kalimantan Barat. Menurut saya itu bisa kok di waktu itu bisa di schedule secara baik. Kecuali panitia memang mengundang secara dadakan, pas kebetulan sudah berangkat, maka itu tidak. Tetapi kalau memang dirancang, taruh H-1 itu semuanya bisa, tergantung ada komitmen untuk menampilkan dari hal yang paling penting ataupun tidak. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga menjadi referensi kita semuanya bahwa undangan itu penting, jangan disia-siakan, apalagi terkait dengan tema kampanye, tema pemilu. Undangan itu penting. Capres menghadiri undangan ke semua partai politik itu penting. Kalau tidak, maka merasa tidak penting, maka akan ditinggalkan oleh ya capres yang terpilih. Semoga bermanfaat, menjadi referensi bagaimana merespon dengan apakah hadir atau tidak hadir dalam sebuah acara wali ataupun yang lainnya, inspirasinya untuk yang lainnya, karena ini akan menjadi penilaian dari masyarakat, khususnya penilaian itu adalah berpatokan pada yang terjadi di lapangan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.